Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Yunda Nur Latifah selaku pemateri Hati Komisariat Pertanian Yunda Diana Amelia. Yang saya hormati pengurus Kohati Komperta dan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelas Al-Quran pada malam ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosa Sapitri, Kohati Komisariat Pertanian Korkom Universitas Jambi, selaku moderator yang akan memandu acara kita pada malam ini. Mungkin sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membaca CV pemateri hebat kita pada malam ini, yaitu Yunda Nur Latifah. Biodata pribadi, nama Nur Latifah, tempat tanggal lahir Tanjung Baru 14 Agustus, alamat Jalan Usaha RT 1 RW 01 Desa Tanjung Baru, Provinsi Riau. Kemudian riwayat pendidikan formal, SDN 009 Tanjung Baru, MTS YPI Kuala Enok, Mandua Indragiri Hilir, dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Pengalaman organisasi, beliau merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru, merupakan anggota grup Hadro Al-Banjari Riyadatus Solihin Pekanbaru, anggota Rumah Seni Tarbiyah UIN Suska Riau. Kemudian riwayat prestasi yang diraih. Juara 1 MTQ Cabang Sarhil Quran tingkat Kabupaten Inhil pada tahun 2015. Juara 1 Festival Hadro Ponpes Al-Baqiyatus Sa'adiyah tahun 2018. Juara 1 MTQ Cabang Tilawah Quran Fashion Tekno tingkat Universitas tahun 2019. Juara 1 MTQ tingkat kampus pada ajang PESCO ditaja oleh Paperta UIN Suska Riau pada tahun 2020. Dan masih banyak lagi prestasi yang telah beliau raih. Kemudian tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh Yunda Nur Latifah. Kepada Yunda Latifah dipersilahkan. Mohon maaf Yunda, suaranya nggak ada Yunda. Mungkin sebelum Yunda memulai pemaparan materi, kepada peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofonnya. Oke, moderator. Masih belum kedengaran Yunda. Mungkin bisa keluar Zoom dulu Yunda, terus login lagi. Mungkin ada kesalahan teknis Yunda. Lewat HP aja ya. Baik Yunda. Udah kedengaran kan? Sudah Yunda. Ya, mulai ya. Sudah Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum Kohati Komisariat Korkom Jambi, Pertanian Jambi ya, dan beserta jajarannya, kemudian seluruh kader HMI se-Indonesia yang ikut dalam kelas Al-Quran yang ditaja oleh Korkom Pertanian Jambi. Kemudian yang saya sayangi teman-teman partisipan pada kelas Al-Quran malam ini tentunya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator dan juga seluruh jajarannya yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan sedikit sharing-sharing tentang ilmu Al-Quran, tentang ilmu tahsin dan tajwid. Nanti yang akan saya jelaskan selanjutnya. Baik, kalau kita berbicara tentang ilmu Al-Quran gitu ya, ilmu Al-Quran itu pasti kita merujuknya kepada ilmu tajwid. Nah, atau secara garis besar kita tahunya itu mempelajari tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran itu apa? Dia lebih kepada ilmu-ilmu yang di dalamnya itu tergabung kepada tajwid, kemudian di dalamnya adalah ilmu qiraat, kemudian di dalamnya itu ada cara tilawah membaca Al-Quran, lagu maupun dengan tidak lagu. Biasanya karena kita di HMI itu kan memang ada belajar BTC ya, baca tulis Al-Quran. Nah, menurut saya ilmu Al-Quran ini cocok di seluruh kalangan gitu, bukan hanya HMI gitu. Tetapi anak HMI itu wajib, dan itu sebagai dasar utamanya kalau belajar tentang ilmu Al-Quran. Karena bahwasanya di HMI itu kita juga diajarkan tentang baca tulis Al-Quran, bagaimana membacanya dengan baik, tentang tajwid. Nah, di dalam tajwid itu banyak sekali di dalamnya komponen-komponennya. Nah, kemudian tahsin ya, kita kembali ke tahsin. Tahsin Al-Quran. Kalau tahsin Al-Quran itu dia tidak hanya membaca dengan baik gitu loh. Nah, di dalam itu kita punya komponen lagi. Ibarat kalau saya analogikan itu kayak HP. HP ini kan punya lapisan luarnya. Lapisan luarnya itu namanya tajwid. Nah, tajwid, di dalam tajwid itu ada lagi pembahasannya. Di dalam tajwid itu ada yang namanya makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu kalau bahasa Indonesianya adalah tempat keluarnya huruf. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sifatul huruf. Sifatul huruf itu apa? Sifatul huruf itu adalah cara pengucapan. Cara pengucapan huruf tersebut. Kemudian lapisan selanjutnya apa? Yaitu adalah ahkamul huruf, hukum-hukumnya huruf. Hukum-hukum huruf itu seperti nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ini gitu. Biasanya kita mengenalnya seperti iqlab, kemudian ikhfa, izhar, dan yang saya rasa kalau tentang hukum-hukum huruf ini teman-teman pasti sudah pernah belajar ya. Dari kecil itu pasti sudah diajarin sama guru ngajinya gitu. Kemudian ada lagi di dalam tajwid itu ada yang namanya masalah wakaf dan ibtida. Nah, bagaimana cara kita memberhentikan ketika kita membaca Al-Quran, di mana bagusnya wakafnya, di mana bagusnya berhenti ketika membaca Al-Quran tersebut, dan di mana memulainya. Nah, jadi kita nggak bisa sembarangan kalau baca Al-Quran itu berhenti semau kita. Nah, nggak boleh, karena kita harus menyesuaikan makna dan tentunya dari susunan kaidah dari huruf-huruf tersebut. Kemudian terakhir yaitu adalah masalah bentuk tulisan. Biasanya kalau karena kita online gitu kan, jadi mungkin yang dipelajari itu masih ruang lingkupnya di ini dulu gitu. Makhorijul huruf, sifatul huruf, kemudian ahkamul huruf, hukum-hukumnya huruf, kemudian ada yang namanya panjang pendek bacaan. Oh ya, kelupaan ya. Panjang pendek bacaan ini seperti apa? Seperti mat, mat, harokat, gitu. Ketika ada harokatnya satu alif, bagaimana cara membacanya? Ketika ada matnya dua alif, bagaimana cara membacanya? Itu juga dengan yang tiga alif. Kemudian yang terakhir yaitu adalah wakaf wal ibtida. Nah, kita lanjut masuk kepada makhorijul huruf. Sebelumnya kita
ilmu-ilmu tajwid ini teman-teman udah paham atau belum sih? Kalau pengertiannya ya, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi pengertian ilmu tajwid itu adalah mengeluarkan tiap-tiap huruf itu tepat dari tempat keluar huruf tersebut. Kemudian dengan memperhatikan sifat-sifatnya atau cara pengucapannya dan baik itu secara asli sifatnya maupun secara yang akan datang gitu loh. Nah, maksudnya apa? Kalau secara umum kita memahami ilmu tajwid itu adalah bagaimana cara kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah. Sesuai dengan kaidah, ya sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan hukum-hukumnya tadi gitu. Sesuai dengan yang lima tadi. Tentunya dengan lafaz dan maknanya. Nah, jika kita lafaznya sudah benar, maka maknanya pasti sudah benar. Kalau misalnya contohnya nih, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan maknanya. Kalau Bismillah, huruf sin tersebut kita ganti pengucapannya dengan huruf sa. Sa. Maka beda lagi artinya gitu loh. Bukan dengan menyebut nama Allah lagi artinya. Kalau misalnya kita menyebutnya Bismillah, kan beda. Itu salah kita mengucapkan huruf, maka salah juga makna dari huruf tersebut. Jadi baca Al-Quran itu harus hati-hati gitu. Penting banget kalau mempelajari ilmu Al-Quran ini, hukumnya kan fardu kifayah ya. Kalau mempelajari ilmu tajwid adalah fardu ain gitu. Jadi nggak bisa apa ya, sebenarnya nggak wajib, cuman dianjurkan banget gitu loh dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Kan Al-Quran itu kan salah satu sumber hukum Islam ya. Nah, Al-Quran, hadis, dan ijma. Kemudian kita lanjut masuk kepada makhorijul huruf. Ya, makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu apa? Tempat keluarnya huruf. Singkatnya seperti itu. Tempat keluarnya huruf adalah bagaimana huruf tersebut keluar dari tempatnya. Dan dari tempat tersebut biasanya terdapat 5. Nah, yaitu ada al-jauh. Al-jauh itu apa? Adalah rongga mulut. Al-jauh itu rongga mulut. Kemudian yang kedua, makhraj yang kedua itu adalah al-halqi. Al-halqi adalah kerongkongan. Al-halqi, kerongkongan ini biasanya huruf-hurufnya berat. Huruf-hurufnya berat. Kemudian setelah al-halqi apa? Al-lisan. Al-lisan itu adalah lidah gitu. Nah, ada makhraj huruf yang keluar dari pengucapan lidah. Kemudian yang keempat apa? Adalah asyafatain. Asyafatain itu adalah 2 bibir. Nah, jadi makhraj keempat itu adalah asyafatain. Yang kelima adalah al-khisyum, yaitu batang hidung. Jadi kita lanjut kepada huruf-hurufnya. Kan tadi kalau misalnya al-jawf itu adalah hurufnya adalah mat, huruf-huruf mat, alif, waw, dan ya. Nah, 3 huruf ini itu makhrajnya, tempatnya itu di dalam mulut kita adalah di rongga-rongga mulut gitu loh. Nah, cara penyebutannya seperti apa nih? Ada contohnya al-jawf nih. Misalnya maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Huruf alif di dalam huruf alif mim, maliki, maliki. Huruf alif itu kan tempatnya di rongga mulut. Jadi dia itu sedikit terbuka. Kalau kita membaca huruf alif itu sedikit terbuka. Nah, kita tak boleh menyebut huruf alif itu seperti itu nggak boleh. Jadi ketika mengucapkan huruf alif, kita itu harus sedikit terbuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ada contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ya itu
mulut. Makhrajnya itu di rongga mulut ini. Ketika sekitaran mulut kita ini penuh ketika mengucapkan huruf tersebut. Alif. Nah, alif. Jadi yang bergerak mengucapkan huruf tersebut penuh mulut kita ini. Alif, waw, dan ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah contoh al-halqi. Al-halqi itu adalah kerongkongan tenggorokan ya ibaratnya. Kalau kita melihat huruf al-halqi itu adalah hamzah, ain, ghin, ha, dan kho. Nah, coba teman-teman mengucapkan huruf hamzah. Pasti yang terasa itu di dekat kerongkongan kita kan? Hamzah, ha, kho. Yang terasa itu adalah di kerongkongan karena makhrajnya adalah di kerongkongan. Di tempat keluarnya itu di kerongkongan kita. Contohnya seperti apa? An'amta alaihim. An'amta. Ain, pengucapan huruf ain itu terasa nggak kalau dia di kerongkongan kita? Nah, pasti terasa kan? An'amta alaihim. Jika sudah terasa seperti itu, berarti makhraj huruf tersebut sudah pas gitu. Nah, sudah tepat peletakannya. Kemudian ada hayya 'alas shalah. Hayya. Jadi huruf H di situ terletak di kerongkongan kita. Hayya. Terasa kan? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Jadi makhraj dari huruf H itu adalah di kerongkongan. Kemudian yang ketiga makhrajnya adalah al-lisan. Ya, selanjutnya moderator. Ini. Al-lisan itu apa? Lidah. Nah, contohnya seperti apa? Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Al-lisan, huruf bibir. Mim. Nah, bukan, afwan. Huruf lidah maksudnya, bukan huruf bibir. Kalau huruf bibir itu asyafatain ya. Nah, jadi kalau lisan itu ketika kita mengucapkannya, yang bergerak adalah lidah kita. Wa kadzalika. Nah, ketika kita mengucapkan huruf lam misalnya, yang bergerak apa? Lidah kan? Nah, wa kadzalika. Nah, kalau lisan itu dia lebih mudah pengucapannya biasanya dibanding dengan makhraj yang lain. Kemudian adalah asyafatain. Asyafatain itu makhrajnya dua bibir, bertemunya dua bibir. Nah, huruf mim, waw, fa. Mim, waw, dan fa. Nah, ketika mengucapkan huruf mim, jadi yang bertemu itu adalah bibir atas dan bibir bawah. Mim. Bismillah. Mim. Dan ketika kita mengucapkan huruf tersebut, terasa bersentuhan antara bibir atas kita dan bibir bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh pertama. Contoh kedua adalah wailul lil mutaffifin. Nah, kalau kita mengucapkan huruf fa itu terasa bibir atas dan bibir bawah kita itu bersentuhan. Wailul lil mutaffifin. Fafifu. Cara pengucapannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah al-khaytum. Al-khaytum ini adalah biasanya batang hidung. Ketika hurufnya adalah ya dan nun. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terasa. Nunnya itu terasa ketika kita mengucapkan huruf, ketika kita membaca di ujung huruf, nah di ujung kalimat, maka nunnya itu akan terasa gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, tak boleh langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dulu baru huruf nun. Makanya disebut dengan huruf khasyum karena dia akan terasa di batang hidung kita. Kemudian selanjutnya eh, adalah sifatul huruf. Sifatul huruf tadi apa? Cara eh, pengucapan huruf tersebut. Singkatnya seperti itu. Cara pengucapan huruf tersebut. Misalnya, saya analogikan kalau makhraj itu adalah rumah. Misalnya rumah saya gitu. Ini rumah saya ini adalah makhrajnya saya, tempatnya saya. Nah, jadi bagaimana cara saya mau keluar dari rumah? Bagaimana cara saya mau keluar dari rumah tersebut? Itu adalah sifatul huruf. Nah, itu diibaratkan sifatul huruf adalah bagaimana cara saya mengeluarkan huruf tersebut dengan baik dan benar. Contohnya sifatul huruf itu banyak sebenarnya ya. Cuman secara garis besarnya itu terbagi menjadi dua. Nah, ada yang namanya istifal dan ada yang namanya isti'alah. Istifal di sini, istifal itu biasanya dia mudah pengucapannya, tidak sulit, mudah sekali gitu. Dia turun, istifal itu artinya turun atau rendah dan cara pengucapannya mudah. Contohnya seperti apa? Huruf-hurufnya seperti apa? Istifal. Salah ya ini. Istifal dan isti'alah. Isti'alah itu yang terangkat dan istifal itu yang sulit pengucapannya. Itbaq. Ya, sorry. Maaf. Ini istifal itu adalah bagaimana cara pengucapan tersebut bisa penuh gitu. Ketika kita mengucapkan huruf tersebut, yang dirasa penuh di rongga-rongga mulut kita. Misalnya, kita mengucapkan huruf jim. Ja, ja. Ketika kita mengucapkan huruf jim, yang berfungsi itu semuanya. Tidak lagi hanya rongga mulut, tidak lagi hanya lidah, tidak lagi hanya bibir gitu. Tapi semuanya berfungsi. Ja, ja, shot. Nah, shot, huruf shot itu antara ke samping kanan ataupun ke samping kiri gitu. Dia harus cara penyebutannya itu harus sedikit menyamping, sedikit mereng ketika mengucapkan huruf tersebut. Misalnya shot, bot, bot kan cara mengucapkan huruf dot itu kan terasa penuh di sini kan. Bot, bo, body, dot. Kemudian huruf po, kemudian bo dan zin. Nah, contohnya seperti apa? Ghairil maghdubi alaihim walau ketika kita mengucapkan huruf bot, walau, nah tidak boleh kita langsung ghairil maghdubi alaihim walau, itu nggak boleh karena salah pengucapan hurufnya, salah sifatul hurufnya. Jadi ketika kita sudah mempelajari sifatul huruf ini, diharapkan teman-teman bisa mengucapkan hurufnya dengan benar. Supaya apa? Lafaz dan maknanya itu tepat. Gitu. Walau huruf lam dulu kita sebutkan, walau huruf nunnya kan terasa. Kemudian isti'alah. Isti'alah itu adalah terangkat atau mudah cara penyebutannya. Nah, ringan cara penyebutannya. Tidak seperti huruf-huruf yang berat tadi. Tidak seperti huruf-huruf isbaq tadi. Apa huruf-hurufnya? Yaitu kalau penyair itu menyebutnya adalah ada syairnya. Sabata izzu man yujawwidu harfahu salah syakka. Nah, huruf-hurufnya itu adalah selain dari huruf istifal. Adalah sa, ba, sa, ja, a,
hamzah, mim, nun. Nah, itu kan huruf-huruf yang mudah kita ucapkan gitu. Nggak beda sama huruf bod. Bod itu kan susah. Makhraj huruf dot itu ketika kita mengucapkannya kita harus benar-benar terasa. Itu yang saya bilang tadi, harus terasa semuanya bergerak, semuanya yang berinteraksi itu semuanya di dalam rongga mulut kita nih. Walau jadi kita nggak boleh mengucapkan huruf dot itu walau nggak boleh gitu walau itu salah dari pengucapannya. Jadi harus satu-satu. Kalau sudah belajar satu huruf ini kita mengucapkannya harus satu-satu dulu. Huruf lam dulu kita ucapkan, huruf botnya, kemudian huruf ya, nah, baru terasa kepada huruf nun. Walau kemudian sebenarnya sifatul huruf ini banyak ya, apa macam-macamnya, ada yang 17, banyak sekali. Jumhur ulama itu kayak berbeda pendapat gitu. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 13, ada yang bilang 15, tapi secara garis besarnya itu dibagi menjadi 2 saja. Kemudian ada yang namanya, ya ini dia, sifat yang berlawanan. Kemudian ada yang sifat yang yang berdiri sendiri, yang berlawanan dan yang berdiri sendiri. Itu nggak akan saya jelasin sekarang karena makan waktu soalnya. Banyak sekali nih sifat-sifatnya nih kalau mau dijelasin. Kemudian kita lanjut ke hukum-hukum hurufnya aja gitu. Hukum-hukum bacaan huruf. Saya rasa teman-teman mungkin di sini sudah pada tahu ya hukum-hukum bacaan huruf. Yang pertama itu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, ada juga yang mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, misalnya idgham, ikhfa, iklab, dan izhar. Dari 4 ini adalah secara garis besarnya ya, secara garis besar. Jadi yang dimaksudkan dengan huruf idgham itu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham. Idgham kan terbagi 2 nih secara garis besar. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah yaitu adalah memasukkan huruf bunyi nun mati tersebut kepada huruf sesudahnya. Idgham bi gunnah dengan gunnah. Nah, dengan dengung. Kalau ibarat kita itu ya. Idgham bi gunnah. Hurufnya apa? Nun, waw, mim, dan ya. Kemudian idgham bila gunnah apa? Memasukkan membaca huruf tersebut, membaca bunyi nun mati dengan huruf sesudahnya tetapi tanpa guna. Nah, tanpa guna jadinya lam dan ro hurufnya. Kemudian izhar itu adalah terang. Cara menyebutnya itu ketika nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka hukum membacanya adalah jelas membacanya. Tidak boleh berdengung, tidak boleh bertasdid, tidak boleh bersyiddah. Nah, kalau membaca izhar itu harus huruf sesudahnya kita harus menyebutkannya dengan jelas gitu. Harus jelas. Berbeda dengan ikhfa. Ikhfa itu adalah kebalikannya. Ikhfa itu harus samar-samar kita mengucapkannya. Ketika nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, nah maka cara membacanya itu adalah dengan menyamarkan huruf sesudahnya itu kita sudah menyamarkannya, kita udah memberikan kisi-kisi lah. Nah, gitu. Ibaratnya tuh kalau kita mau mengucapkan huruf ikhfa, maka huruf sesudahnya itu sudah seperti samar-samar kita ucapkan. Nah, kemudian iklab. Iklab itu kan membalik atau menukar. Contohnya ya imba'di. Hukumnya apa? Ya berdengung. Imba'di. Nah, memasukkan atau menukar bacaan huruf nun mati tersebut kepada huruf ba. Iklab itu hurufnya cuma satu ya, huruf ba doang. Kemudian ada yang namanya hukum mim mati.
Mim mati itu ada idgham mutamatsilain atau idgham ini. Kemudian ada yang namanya ikhfa syafawi. Kemudian ada yang namanya izhar syafawi. Jadi idgham mutamatsilain ini dia adalah idgham ini. Nah, kalau salah satu nama lainnya dari idgham mutamatsilain itu ada idgham ini. Ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, huruf idgham mim itu cuma satu, huruf mim doang. Kemudian ikhfa syafawi, ketika bertemu dengan ikhfa syafawi itu adalah mim mati bertemu dengan huruf ba. Satu doang huruf ikhfa syafawi itu ya, yang perlu kita ingat. Ikhfa syafawi itu hurufnya ba. Kalau idgham mutamatsilain atau idgham mim itu hurufnya mim. Kemudian izhar syafawi, hurufnya adalah ketika mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ya, contohnya bisa kita lihat di sebelahnya. Contoh daripada idgham, izhar, ikhlas, ikhfa, kemudian idgham mutamatsilain, izhar syafawi, dan juga apa tadi? Ya, ini. Hukum bacaan nun mati atau tanwin. Idgham tadi kan ada bi gunnah dan bila gunnah. Izhar tadi huruf-hurufnya itu ikhlas, ba, ikhfa terdapat 16 huruf. Selain dari idgham, izhar, ikhlas itu adalah huruf ikhfa. Huruf hijaiyah. Kemudian seterusnya itu ada saya masukkan contoh. Ya. Contoh dari idgham ini. Kalau idgham ini di situ kan mim mati bertemu dengan huruf mim lagi ya. Walakum ma kasabtum lahum ma yasha'un. Ketika mim mati bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya adalah idgham mim. Nah, dia di situ ada berdengung ya ketika memasukkan huruf tersebut. Kan idgham artinya memasukkan. Kemudian ikhfa syafawi, huruf ba satu cuman hurufnya, yaitu wahum bil akhirah. Kemudian ada yang namanya ada juga contohnya ya'tufum billah. Dia ikhfa itu dia menyamar, bersamar-samar huruf sesudahnya. Kemudian dia cara menyebut huruf tersebut adalah dengan berdengung gitu. Kemudian izhar syafawi yang terakhir. Izhar syafawi itu semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Contohnya apa? Walakum nisfu. Jadi izhar syafawi ini cara membacanya kita harus jelas, harus terang. Nah, kemudian wahum kuffarun. Nah, jadi ketika mim mati bertemu dengan huruf izhar syafawi, dia nggak boleh didengungin, dia nggak boleh disidahin. Nah, cara membacanya yaitu dengan jelas huruf sesudahnya gitu. Wahum kuffarun, nggak boleh wahum kuffar, nggak boleh gitu ya cara membacanya. Nah, ya itu adalah sedikit daripada hukum-hukum bacaan. Kalau saya rasa teman-teman di sini udah pasti belajar lah, sedikit tidaknya udah belajar tentang hukum nun mati, kemudian hukum nun mati atau tanwin atau hukum mim mati, itu pasti sudah belajar. Kemudian ada wakaf dan ibtida. Kalau wakaf dan ibtida itu secara singkatnya adalah bagaimana cara kita membaca Al-Quran sesuai dengan ketentuan berhentinya, ketentuan wakaf dari bacaan Al-Quran tersebut. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak boleh membaca terus tanpa henti, nggak bisa juga gitu kan, karena nafas kita pasti berbatas gitu. Kemudian kalau kita mau ibtidah itu kan memulai. Ibtidah berarti kalau kita mau memulai setelah wakafnya, kita harus cari ibtidahnya yang pas, sesuai dengan maknanya, sesuai dengan hukum bacaannya, sesuai dengan makhraj dan sifatnya, itu harus diperhatikan dalam wakaf dan ibtidah. Misalnya contohnya coba
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, boleh di situ, boleh kita sambung sampai situ. Kemudian mengulangnya dari mana? Ibtida'nya dari mana? Apakah dari Ar-Rahmanir Rahim lagi? Nah, itu boleh, tetapi karena maknanya sudah pas, itu nggak apa-apa kalau nggak mau diulang lagi. Tetapi kalau ibtida'nya kita ulang dari Ar-Rahim Maliki, nah itu nggak boleh, itu salah. Jadi nggak boleh kita menyambung ketika makna huruf tersebut, makna kalimat tersebut tidak pas. Gitu. Nggak boleh kita menyambungnya. Jadi yang kita sambung dari ibtida'nya Maliki Yaumiddin, atau kita ulang huruf atau kita ulang ayat sebelumnya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Gitu. Jadi ketika dua komponen yang harus diperhatikan kalau misalnya wakaf ibtidah itu, yang pertama adalah makna dari kalimat tersebut. Maknanya harus kita perhatikan kalau mau memulainya, kalau mau ibtidahnya dari bacaan Al-Quran, nggak bisa sembarangan. Kemudian adalah hukum-hukum dari bacaan tersebut, apakah sudah pas, apakah melanggar dari hukum izhar, ikhfa, atau itlaqnya, ataupun kita di situ kita tidak bisa juga mengambil setengah kalimat, tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahirrahmanirrahim. Tidak boleh kayak gitu ya. Jadi kita harus menyempurnakan kalimatnya, baru kita bisa menyambung kalimat tersebut dengan kalimat selanjutnya. Jadi mungkin hukum bacaan hurufnya sampai di situ dulu. Kemudian tadi sudah makhraj, kemudian sudah sifat. Matnya itu saya rasa teman-teman sudah paham. Misalnya kalau mat itu Bismillahi, Bismillahi, huruf kalimat Allah di situ ada alif di atasnya. Nah, jadi cara membacanya apa? Cara membacanya itu adalah satu alif atau dua harokat. Jadi satu alif itu dua harokat. Kemudian satu setengah alif itu tiga harokat. Dua alif itu empat harokat. Kalau tiga alif berarti 6 harokat. Jadi mungkin teman-teman pasti sudah paham kalau misalnya tentang permat itu ya. Alif, waw, dan ya, huruf mat itu. Kemudian kalau harokatnya pasti teman-teman juga sudah paham. Misalnya walau bon. Nah, huruf bot di situ menyambung dengan huruf lam, harokatnya ada berapa? Berapa alif di situ? Ada 6. Ada 3 alif, 6 harokat di situ. Berarti cara kita membacanya harus sesuai dengan 6 ketukan. Gitu. Walau cara membaca mat ataupun panjang pendek dari bacaan Al-Quran. Mungkin itu saja moderator. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Baiklah, terima kasih banyak Yunda atas materi luar biasanya. Kemudian mungkin kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung menghidupkan kamera dan mikrofonnya, atau bisa juga langsung chat di room chat Zoom. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung menghidupkan kamera dan mengaktifkan mikrofonnya, atau bisa juga langsung chat di room Zoom. Mungkin di sini masih banyak yang ragu ya Yunda. Jadi izin moderator untuk bertanya terlebih dahulu Yunda. Ya, silakan moderator. Nah, di sini kan
pada setiap kegiatan yang Yunda lakukan, bahwasanya Yunda merupakan hafizah dengan banyak sekali prestasi yang telah Yunda raih, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat kampus. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Yunda, bagaimana tips dan trik yang Yunda gunakan pada setiap kegiatan yang Yunda lakukan. Dan tentunya cara untuk menuntaskan rasa malas Yunda. Mungkin itu saja Yunda. Terima kasih ya sebelumnya moderator. Pertanyaannya ini gimana ya saya tanya? Saya juga orangnya bukan rajin-rajin banget gitu ya. Tapi ketika saya memang benar-benar pengen memperjuangkan sesuatu, ya saya memang harus tunggu-tunggu gitu. Jadi mungkin misalnya ini sharing aja ya buat teman-teman hadis bin ni'mah gitu. Maksudnya nggak ada kesombongan dalam dalam sharing kita kali ini gitu. Kalau misalnya saya terlebih dari pengalaman saya pribadi kalau ikut-ikut lomba seperti itu, yang pertama saya kembalikan ke niat. Jadi niat kita itu mau ngikuti lomba apa? Misalnya kita memang ikut lomba tilawah atau misalnya kita ikut lomba tahfiz Quran atau lomba-lomba umum lainnya, boleh. Tetapi kita harus sandarkan niat kita itu karena apa? Kita mau ikut lomba itu karena apa dulu? Ya, pengen juara benar. Ya, maksudnya pengen tampil yang maksimal benar. Tetapi di atas itu ada yang lebih penting. Niatnya apa? Niatnya karena Allah gitu. Jadi yang kita cari yang pertama, segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, hakikatnya itu kembalinya ke Allah. Jadi niat yang pertama. Nah, niat itu adalah jantungnya dari setiap perbuatan. Kemudian yang kedua, kalau dari pengalaman saya itu orangnya lebih bagaimana cara saya bisa tampil maksimal. Saya nggak mau memperhatikan penampilan orang lain. Maksudnya tuh saya tidak mempedulikan setiap orang kan gini, setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa membandingkan kelebihan kita sama kelebihan orang lain gitu loh. Nah, di atas penilaian juri, di atas penilaian manusia, itu kan berbeda-beda. Pasti berbeda-beda karena mereka punya perspektif dan cara pandang yang berbeda-beda gitu. Jadi tentunya kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kita usaha semaksimal mungkin, ya yakin usaha sampai gitu ya kan. Insya Allah hasilnya itu bakalan bagus gitu. Jadi kalau kita udah usaha, udah niatinnya dengan baik, udah sungguh-sungguh, udah hasilnya kita serahin ke Allah aja gitu loh. Jadi nggak perlu takut karena semuanya itu setiap permasalahan, kemudian solusi, kemudian kayak juara-juara kayak gitu, ataupun setiap kegiatan yang akan datang gitu loh. Itu kan semuanya yang mengetahui cuma Tuhan gitu kan, yang mengetahui cuma Allah gitu. Jadi ya udah kita serahin aja ke Allah semuanya. Gitu. Jadi nggak perlu terlalu berharap, nggak perlu terlalu kalau misalnya berharapnya sama Allah nggak apa-apa. Kalau berharapnya sama manusia ya hati-hati gitu kan, atau sama makhluknya gitu. Takutnya nanti ntar kecewa. Berharap nih, ya aku udah nampilnya bagus kayak gini gitu. Tetapi kok nggak juara gitu. Tapi kok hasilnya nggak memuaskan gitu. Karena penilaian manusia itu berbeda. Setiap orang itu berbeda penilaiannya. Tapi kalau katanya Allah ini anak nih udah bagus nih, belajarnya udah bagus, usahanya udah bagus, niatnya udah bagus, ya udah gitu. Allah bakalan kasih yang terbaik buat hambanya. Jadi 3 itu sih yang penting menurut saya kalau misalnya mau ngelakuin setiap kegiatan atau lomba-lomba. Itu moderator ya. Terima kasih Yunda. Mungkin bagi yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan kamera dan untuk Masukmu. atau Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya langsung. kan jarang ketemu Yunda. Yunda hebat, Hafizul lagi. Allah, enggak juga, maaf ya Allah, saya itu cuman ya memanfaatkan apa yang
bisa dimanfaatkan. Apa yang diberikan sama Allah kita manfaatkan. Gitu. Atau mungkin partisipan yang ingin sharing-sharing, mau nanya-nanya semua pengalaman Yunda, atau training Yunda di HMI, boleh langsung bertanya ya. Ya, yang anak HMI yang mana nih? Mana suaranya anak HMI? Saya itu HMI cabang Pekanbaru ya. Komisariat Takeshi Wintus Karyau. Mungkin ada satu pertanyaan yang masuk, Yunda. Pertanyaannya dari Yunda Diana Amelia. Bagaimana cara kita untuk mencintai Al-Quran? Mungkin bisa langsung dijawab Yunda, kepada Yunda Nur Latifah, dipersilakan. Pertanyaannya ini luar biasa. Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Al-Quran itu kan salah satu ibaratnya itu suratnya Allah kepada hamba-hambanya. Surat cintanya Allah kepada seluruh hamba, gitu. Kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Jadi ketika kita ingin mencintai Allah, maka kita akan mencintai Al-Quran. Apa hal yang pertama yang kita lakukan sebelum kita mencintai Al-Quran? Mencintai Allah terlebih dahulu. Ketika kita mencintai Allah, nah di situ segala sesuatu yang diberikan Allah, segala musibah ataupun ujian yang diberikan Allah, itu bakalan kita cintai sendiri. Karena apa? Karena itu datangnya dari Allah. Gitu. Kalau misalnya kita Al-Quran itu kan datangnya dari Allah. Kan di dalam tersebut sudah terdapat apa namanya? Al-Quran itu kan juga petunjuk gitu bagi seluruh manusia. Jadi bagaimana kita kalau misalnya kita tidak mencintai Al-Quran, bagaimana cara pengaplikasian hidup kita gitu mencintai Al-Quran, bagaimana hidup kita itu akan benar. Jika kita tidak mencintai Al-Quran, bagaimana hidup kita itu akan sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Gitu. Nah, cara mencintai Al-Quran adalah dengan cara mencintai Allah terlebih dahulu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Yunda. Bagaimana dengan Yunda Diana Amelia? Ya. Apakah ada tanggapan lagi mengenai jawaban dari Yunda Nur Latifah? Udah cukup moderator. Dan mungkin kita buka Kasih Yunda. Ya, sama-sama Yunda Mel. Baiklah, Ini yang lanjut Yunda. ini yang ikut nggak hanya kita mempelajari. Oke. Kalau kita mempelajari tajwid, setelah kita mempelajari apa aja komponen-komponen tajwid tersebut, makhrajnya gimana, sifatnya bagaimana. Nah, itu harus kita praktekkan. Walaupun tidak langsung bisa. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau belajar tajwid nggak apa-apa, kita step by step, nggak bisa langsung lulus. Gitu. Kan dia harus bertahap. Apalagi kalau misalnya tajwid gitu kan, dia itu memakan waktu yang lama mempelajarinya. Jadi menurut saya harus sabar ketika mempelajarinya. Kemudian harus rajin mencari referensi, mencari guru yang benar, bertalaksi langsung sama gurunya kalau mau belajar Al-Quran itu. Nah, insya Allah nanti kalau misalnya udah bagus tajwidnya, bacaannya bakalan bagus. Mungkin seperti itu moderator. Dan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda. Baiklah, acara kelas Al-Quran pada malam ini telah berakhir dan dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam mempelajari Al-Quran ada dua komponen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama maknanya harus sesuai, dan yang kedua hukum-hukum dalam bacaannya. Kemudian ruang lingkup ilmu tajwid itu ada 6, yaitu mahrijul huruf atau tempat keluar huruf, sifatul huruf, cara pengucapan huruf, ahkamul huruf, hubungan antara huruf, ahkamul ibtida, panjang pendek ucapan, ahkamul waqfi wal ibtida, memulai dan menghentikan bacaan, dan yang terakhir itu masalah bentuk tulisan. Sebagai kader HMI, kita wajib belajar tentang ilmu Al-Quran. Dan satu lagi, ada sedikit kata atau peribahasa sedikit, yaitu jangan malas untuk terus belajar.
karena terlambat bukan berarti gagal. Mungkin sekian acara kelas Al-Quran kita pada malam ini, Yunda. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Yunda Nur Latifah sebagai pemateri kita pada malam ini atas ilmu dan waktunya. Semoga apa yang telah Yunda sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Zoom apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin. Izin pamit ya, moderator. Ya Yunda, terima kasih banyak Yunda. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa faqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa faqalain. Wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Hudita fillahi lam tuhzam wa lam tahimi. Hudita fillahi lam tuhzam wa lam tahimi. Hatta wajad ummatal islami fi nujumi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Habibullah Rasulullah imam al-mursalin. Habibullah Rasulullah imam al-mursalin. Sarayta min haramin laylan ila haramin. Kama sara badru fi tajin min al-fulamin. Sarayta min haramin laylan ila haramin. Kama sara badru fi tajin min al-fulamin. Wabita tanqa ila anilta manzilatan. Wabita tanqa ila anilta manzilatan. Min qamikau sayyidina tudrak walam turami. Sallallahu